Di perangku. Asli. Jangan mulai. Jangan mulai dulu. Jangan mulai dulu. Yang 50 an tapi kata berapa? Hitam dulu. Saya dengar suaranya. Kalau itu kenapa? Ultinya si Cuma motor orang Wih. Oh. kalau di cancel Cancel mah. Ini. Franco. Zoom. aneh. tergantung gitu. Apa sih? Enggak. Iya biasa. Direkam pakai kilo. Biar suara sih benar. Jelas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekarang kita bisa berbicara ini kita akan melanjutkan pembahasannya. Kemarin kita sampai al-faidah tsaniyah. Al-faidah tsaniyah. Nomor berapa? 8. Hah? 9. Yang bawah. Al-faidah tsaniyah, kemudian Al-Imam Hatib Al-Asam beliau menjelaskan, menjawab sebuah pertanyaan daripada Syakir Al-Balfi. Al-Faidah Tsaniyah, ani ra'aitul khalqa, sesungguhnya saya melihat seorang makhluk, saya melihat banyaknya manusia yang taduna ahwa'a, yang dimana mereka yang taduna ahwa'a mengikuti hawa nafsu mereka. Wa yubadiruna ila murad dari anfusihim, dan mereka juga bersegera untuk melakukan apa yang mereka inginkan, apa yang hawa nafsu mereka inginkan. Ketika mereka menginginkan sesuatu, maka apa? Mereka langsung mempercepat keinginan nafsu mereka. Fata'amaltu qawlahu, maka saya berpikir qawluhu, atau saya melihat ucapan Allah, firman Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya. Wa amma man, dan adapun orang khafa yang takut maqama rabbih, terhadap pangkatnya Allah ataupun makomnya Allah kelak, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan mencegah an-nafsa, nafsunya ataupun dirinya, 'anil hawa, daripada al-nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surga dia yaitu adalah al-ma'wa, tempat tinggal. Maka ketika dia takut kepada Allah, takut kepada bahwasanya Allah akan memberikan tempat, entah itu surga ataupun neraka, lalu dia menjaga dirinya daripada apa? Dia mencegah dirinya untuk mengikuti nafsunya, maka fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surga itu menjadi tempatnya. Wa tayaqantu, dan aku meyakini, saya percaya, saya yakin annal Qur'an, bahwasannya Qur'an haqqun shadiqun, itu adalah hak yang benar. Fabadartu, maka saya mempercepat ila khilafi nafsi, untuk menantang diriku, menantang hawa nafsu. Wa tasammartu bi mujahadatiha, dan bergerak cepat
dan saya bergerak cepat di mujahatiha untuk melawan hawa nafsu tersebut. Wa ma matta'tuha bihawaha, dan saya tidak menyenangkan diri saya bihawaha dengan hawa nafsu. Hatta dia sehingga hawa nafsu tersebut rela bita'atillah untuk taat kepada Allah, wa anfadas dan tunduk dan anfadas ataupun patuh, wa anfadas dan tunduk Allah, dan jadi sehingga wa anfadas dan tunduk ataupun patuh. Maka kata Imam Hadim Al-Asam, saya meyakini bahwasanya Quran itu adalah hak yang benar ketika saya meyakini bahwasanya Quran ketika mengucapkan wa amman khaba maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa, maka saya langsung mempercepat untuk apa membaca doa untuk menjauhkan diri saya daripada hawa nafsu, wa tasammartu bi mujahadatiha, dan saya bergerak cepat untuk melawan hawa nafsu tersebut. Untuk apa? Untuk menjadikan hawa nafsu tersebut rela kepada saya untuk melawan ketaatan kepada Allah, sehingga hawa nafsu tersebut tunduk kepada saya. Al-Faidahnya kemudian faedah yang ketiga, ini sungguhnya saya ra'aitu kulla wahidin, saya melihat tiap-tiap orang daripada manusia, minan nas, yas'a, dia berusaha fi jam'i hukamid dunia. Saya melihat banyak manusia, mereka berusaha di dalam jam'i hukamid dunia, dalam mengumpulkan benda-benda dunia, barang-barang dunia. Setelah dia mengumpulkan dunia tersebut, mengumpulkan barang dunia tersebut, summa yumsikuhu qabidan yadahu alaihi, kemudian dia apa? Menahannya ataupun memegangnya, dan yumsikuhu qabidan, menahannya qabidan dengan memegang, dengan apa? Ya dengan tangan. Setelah dia mendapatkan hal tersebut, dia jaga, dia pegang sampai-sampai harta ini apa? Nggak bisa diambil sama orang, karena dia menyayangi harta. Kata amal tuh, maka saya memikirkan ataupun mentadabburi dikauli dalam firman-Nya Allah Ta'ala, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Ma indakum yanfad, apapun indakum yang berada di sisimu, yanfad itu pasti akan habis. Kamu punya harta, kamu punya jabatan, itu bakal habis dan bakal sama. Kemudian kamu menjadi seorang yang mulia, entah itu menjadi seorang pejabat dari DPR, dari presiden, itu akan habis. Masa tidak selama-lamanya? Kamu punya harta kamu bakal habis, walaupun dia harta tersebut tidak habis, kamu gak bakal bisa membawanya. Wa ma indallahi baq, dan apapun yang berada di sisi Allah itu akan selalu. Fabadaltu mahsuli minadunna liwajhillah ta'ala, lalu fabadaltu saya mengeluarkan mahsuli, sesuatu yang dihasilkan oleh saya, maksudnya kemudian saya mengeluarkan hasil-hasil saya selama saya kerja, saya dapat harta, saya dapat jabatan, ataupun saya dapat sesuatu yang enak bagi saya. Pokoknya ketika dia kerja, dia menghasilkan sebuah ujroh ataupun gaji, maksudnya dunia dunia, bukan menghasilkan sesuatu daripada dunia liwajhillah karena Allah. Wafadot tubuh, lalu saya membagi-bagikannya bainal masakin, di antara orang-orang miskin. Agar apa? Liyakuna, agar mahsuli tersebut, agar sesuatu yang saya telah hasilkan tersebut itu liyakuna dukran, menjadi tabungan li bagi saya indah Allah di sisi Allah.
Ketika saya mendapatkan sebuah ujrah, mendapat gaji dari kerjaan saya, maka saya bagikan harta saya. Agar apa saya bagikan kepada orang-orang miskin? Agar kelak menjadi tabungan di akhirat. Al-Faidatul Rabi'ah, faedah yang keempat. Ini semuanya saya roha itu melihat ba'dul khalqi, sebagian manusia, sebagian makhluk. Sebagai makhluk bagaimana dona anna syarafahu wa izzahu bi qasdil aqwali wal asyairi qantarra bihi. Kemudian saya melihat sebagian makhluk, sebagian manusia yang dimana apa? Dona anna syarafahu wa izzahu. Banyak manusia yang menyangka bahwasannya syarafahu, kemuliaan, wa izzahu, dan kehebatannya fi qasdil aqwal itu berada pada banyaknya kaum, berada pada banyaknya pengikut, wal asyair, dan banyaknya keluarga. Faktarro, lalu dia tertipu bihim dengan banyaknya pengikut ataupun yang keluarga. Ada orang itu merasa mulia ketika dia punya banyak saudara, punya banyak teman, punya banyak kenalan, dia merasa kok saya ini banyak yang bantuin, walaupun saya susah saya masih bantuin. Atau al-aqwan, banyak pengikut, banyak followers ya. Ketika apa? Ketika kita punya banyak pengikut, punya banyak keluarga, maksudnya ini keluarga, saudara-saudara yang bisa bantu, jangan kita jadikan itu sebagai kemuliaan kita. Kenapa? Suatu saat nanti kita bakal sendiri. Nanti ketika kita mati sendiri, nggak ada yang nemenin. Emang keluarga kita ada yang mau nemenin sampai dari kubur? Hanya kita ada yang sampai ngikutin juga sampai kubur? Nggak ada. Faktar Rabbi, maka sungguh dia ya, tertipu bikin dengan al-aqwam wal asyair wa za'ama, dan menyangka akharun, sebagian lain juga, sebagian orang lain, annahu, bahwasannya fi sarwatil amwal wa qasatil aulad. Orang itu menjadi mulia, orang itu menjadi hebat fi sarwatil amwal, pada banyaknya apa? Sarwatil amwal, kekayaan harta. Wa qasatil aulad, banyaknya anak. Ketika orang itu punya banyak kekayaan harta, rumah ada 1000, sampai setiap kota pasti ada rumahnya. Mau kemana? Mau ke Jambi, ada rumah nggak? Ada, saya punya rumah di Jambi. Mau kemana lagi? Mau ke Batam, mana lagi? Mau ke Banten, lurus tuh. Sampai setiap tempat itu ada rumah. Ketika dia merasa, wah setiap daerah saya punya rumah, wah saya ini mulia, kemana-mana enak, karena punya rumah sendiri, punya rumah orang. Fokus ke aulad. Terus ketika dia udah punya banyak harta, punya banyak kekayaan, anaknya banyak lagi. Ketika orang itu udah punya anak banyak, merasa, oh nanti saya udah tua, anak saya pasti nerusin warisan saya, nerusin pekerjaan saya. Sekarang saya jadi orang kaya, anak saya nanti jadi kerja di sini. Karena saya punya banyak, udah disiapin. Ternyata apa yang namanya hidup kan bakal apa? Bersusah. Nggak selamanya kita senang, nggak selamanya kita bahagia. Faftakharu, lalu mereka merasa bangga. Faftakharu biha, lalu mereka merasa bangga biha, dengan sarwatil amwal wa qasatil aulad, dengan banyaknya anak, dengan kekayaan harta, dia merasa bangga. Tapi dia lupa kalau dia belum punya apa? Kekayaan akhirat. Wahasiba ba'dhum, dan sedang mengira ba'dhum, sebagian daripada manusia, mengira apa? Anal izza wa syaraf, bahwa kehebatan dan kemuliaan fi qasdi amwalin nas, di dalam merampas harta-harta manusia, wadul mihim, dan mendolimi manusia, wasafki dima'ihim, dan menumpahkan, wasafki dima'ihim, dan menumpahkan darah-darah mereka. Ada orang lagi yang mereka merasa hebat dan mulia ketika mereka apa? Bisa mengambil harta orang,
bisa mendolimi orang, bisa apalagi membunuh orang. Dia merasa orang yang paling kuat, dia punya banyak pasukan, dia punya banyak anak buah. Nah, wa atakodas ta'ifatun, dan meyakini ta'ifatun satu kelompok anahu bahwasannya ada dan satu kelompok lagi ada yang meyakini bahwa kemuliaan, bahwa kehebatan itu fikitlah filmal, di dalam menghabiskan harta, wa israfihi, dan borosnya, memboroskan harta, wa tabdirihi, dan membuang-buang harta. Ada orang lagi, sebagian orang lagi, dia merasa mulia, merasa hebat ketika dia menghabiskan hartanya. Punya uang, ya habisin buat boya-boya. Wa israf, dengan apa? Boros. Dikasih uangnya segini, dikasih uang misalkan kita kasih uang sebulan misalkan 1 juta. 1 juta ini buat sebulan ya, ternyata atas seminggu habis. Dia meyakini, oh saya hebat nih, seminggu habis uang yang harusnya sebulan, ini malah seminggu. Oh keren, saya kira. Kenapa? Saya habiskan uang seminggu. Pada amal tuh lalu saya memikirkan ataupun mentadaburi kalau dalam firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya paling mulia daripada kalian indallahi sisi Allah, orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu atqakum, adalah orang yang paling bertakwa. Ketika diucapkan, ketika apa? Saya melihat bahwasanya Allah berfirman seperti itu, in akramakum indallahi atqakum, fakhtartu taqwa, lalu saya memilih takwa. Wa ataqattu, dan saya yakin annal Qur'an haqqun shadiq, bahwasanya Quran itu adalah kebenaran yang benar, hak yang benar. Wa dannahum wa hasbanahum kullaha batilun zahir, dan mereka menyangka dan ya, sangkaan mereka dan perkiraan mereka obat ini dari Naumnya ya, atau dari Al-Quran ya. Dan bahwasannya sangkaan mereka dan perkiraan mereka kullaha batilun zahir, dan saya meyakini bahwasanya sangkaan mereka, perkiraan mereka, ya, apa yang mereka sangka, ada yang merasa mulia ketika dia menghabiskan hartanya, ada yang merasa mulia ketika dia punya banyak harta, atau ketika banyaknya anak, ketika banyaknya pengikut, ketika banyaknya keluarga. Tapi anna dunahum wa husbanahum kullaha batilun zahir, dan saya meyakini bahwasannya sangkaan mereka, perkiraan mereka, dugaan mereka itu kullaha semuanya batil, kebatilan, zail, yang akan fana, yang akan musnah. Al-faidatul khamisa, kemudian faedah yang kelima, Akhirahidunna, sungguhnya saya melihat manusia. Kayak gimana tuh manusia ini? Itu ba'duhum ba'dun, mencela ba'duhum ba'dun, satu sama lain daripada mereka. Wa yaktabu ba'duhum ba'dun, dan menggosipi satu sama lain daripada mereka. Ada ya saya melihat banyak orang tersebut saling mencela ataupun saling menceritakan kejelekan musuh untuk menjatuhkan. Awajatu asadalika minal hasad, ternyata saya menemukan kenapa orang banyak saling mencela, saling memaki. Kenapa banyak orang menceritakan kejelekannya yang tujuannya untuk menjatuhkan orang tersebut. Satu, karena asalnya dari minal hasad, karena dia karena dia
iri. Orang iri itu biasanya apa? Orang iri itu biasanya kita orang iri minal hasadi fil mal. Nah, orang itu bisa iri di tiga fil mal. Yang pertama pada harta, wal jahi, pangkat, wal ilmu. Orang itu apa? Bisa bermusuhan karena tiga. Ada yang karena harta. Pasti orang yang banyak harta itu musuhnya sama orang yang jauh harta. Atau ada yang sama-sama banyak harta itu saling membanggakan dirinya banyak. Makanya kan ada orang kaya, orang itu ketika diberikan kekayaan sama Allah, dia bangga, terus banyak apa? Sering sakit, atau ada yang sering kena keluh, santet, atau apa? Ada kiriman daripada dukun. Karena biasanya orang yang senang lagi apa? Orang kaya lagi dikirim. Tapi percuma kekayaannya kalau apa? Cuma untuk nyembuhin dirinya. Mendingan jadi orang miskin tapi bersyukur. Maka Nabi aja, ya Allah jadikan saya orang miskin. Miskin menyebut 3 kali. Ketika Nabi berdoa, jadikan saya orang miskin. Kenapa? Karena ketika saya banyak harta, saya khawatir tertipu dengan harta tersebut, sehingga saya melalaikan berpoya-poya buat ini. Yang sebenarnya kalau kita ketika miskin apa? Ya Allah, saya pengen jadi orang kaya. Nanti kalau saya kaya, saya sodako, saya gunakan uang tersebut untuk apa? Bantu orang miskin, orang ini. Ternyata pas sudah banyak uang, ngelihat orang punya mobil beli, ngeliat orang punya rumah bagus, bikin rumah. Saya punya ngeliat orang apalagi banyak ya. Ngerti? Gara-gara harta ataupun wal jahi, pangkat. Ada orang yang pangkatnya di bawah, ada orang yang pangkatnya tinggi. Pasti apa? Yang orang-orang bawah, entah itu orang-orang yang sejajar, terus kalahkan pangkatnya, iri. Karena iri, ada saling memaki, saling mencela. Ataupun kalau dia nggak mencela, dia menceritakan ke mereka. Wal ilmi, ataupun karena ilmu. Biasanya orang berilmu sama orang berilmu. Tidak mungkin orang bodoh sama orang berilmu. Orang bodoh pasti memuji orang yang berilmu. Kalau makanya kebanyakan ketika orang gaya bikin pesantren, terus banyak yang nggak senang. Yang senang yaitu orang kaya. Nggak mungkin orang-orang awam. Karena orang awam itu pasti pengen belajar justru. Kecuali orang-orang awamnya yang memang bertolak belakang. Yaitu misalkan dia orang kafir, orang Islam. Kalau orang Islam awam pasti senang. Nah, banyak orang iri. Kenapa? Dengan sebab apa? Dengan sebab harta, jabatan dan ilmu. Kata amal lalu saya berpikir, saya mentadabburi, mengingat fikih kita dalam firman-Nya Allah Taala, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati." Apa kata Allah? Kami telah membagi ya, di antara mereka. Membagi apa? Membagi ma'isyatahum, kehidupan mereka. Disuruh dibagi fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Kata Allah, kamu rezekinya segini, kamu rezekinya segini, kamu rezekinya segini. Kamu masa kecilnya miskin dulu, nanti masa muda kaya, masa tua miskin lagi, ada yang gitu. Nah, kamu masa kecilnya kaya, masa tuanya miskin, ada yang gitu kan? Atau gini, kamu masa kecilnya kaya, nanti masa tuanya kamu bakal miskin. Tapi kalau kamu berusaha, kamu menjadi orang kaya. Gitu. Dilihat dulu kan Allah. Dikasih udah semuanya, semua, bahkan Allah bagi dengan adil. Ada yang Allah memberikan kadar yang sama, kadar dari sini. Si A, si B sampai Z itu dikasih berapa? Sama. Cuma apa? Waktu aja sih. Waktu.
Mana yang sekarang lagi susah, belum waktunya bahagia. Mungkin yang bahagia itu nanti bakal ngerasain susah. Kita sekarang lagi susah, lihat orang bahagia, nanti bakal ada susahnya. Berarti ya. Tapi Allah pasti cukupin kehidupan kita. Nah, setelah saya merenungkan ayat ini, kata Imam Hatim, fa'alim Quran al-qismata kanat minallah. Maka saya mengetahui bahwasannya setiap bagian manusia itu semuanya punya bagian masing-masing, dan itu udah dikasih sama Allah. Fil ajal, dari semenjak apa? Zaman azali, sebelum kita diciptakan. Sebelum kita diciptakan itu udah apa? Udah ditentuin. Segini. Sama satu hal yang maka saya tidak pernah saya tidak pernah iri kepada satu orang pun, kata Imam Hatim alasan. Saya nggak pernah iri sama satu orang pun. Orang itu dimaki sematilah, dan saya ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada saya. Di situ banyak kan, nggak mesti uang. Ada rezekinya berupa ketenangan hati, ada rezekinya berupa apa? Masih dipertemukan dengan keluarga. Ada rezekinya apa lagi? Bisa belajar jauh kayak kita nih. Ini rezeki juga. Banyak orang yang berharap untuk belajar rezeki juga. Ada yang rezekinya apa? Kesehatan. Mungkin dia secara penglihatan kita dia miskin, gak punya harta, tapi sehat. Ada yang rezekinya apa? Banyak rezeki kan, masing-masing punya rezeki. Itu udah Allah bagi. Nah, dan setiap kesempurnaan orang itu pasti ada celahnya. Ya. Contoh kita melihat orang ini sempurna, udah kaya, pintar lagi, sehat terus lagi, tapi nggak tahu kita apa masalah dalam keluarga. Entah itu masalah sama teman, mungkin kelihatannya Get it when I get back.